Halo semua, selamat malam. Shalom. Jumpa lagi di acara Sabda Yud. Nah, menarik, puji Tuhan. Bersyukur malam hari ini kita memasuki episode ke-9. Luar biasa. Malam hari ini kita berjumpa kembali di acara ini, acara Sabda Yud. Bagi teman-teman yang baru pertama kali hadir, perkenalkan saya Ray. Saya yang akan menjadi host malam hari ini, yang akan memimpin acara obrolan kita malam hari ini. Nah, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali join, baru pertama kali hadir, baru tahu Sabda Yud itu apa, aku sedikit jelaskan. Sabda Yud adalah acara ngobrol bareng dengan topik-topik anak muda, topik-topik kekinian yang dipandang dari sudut Alkitabiah. Karena visi Sabda Yud sendiri adalah mempersiapkan generasi muda menjalankan panggilan Allah di dalam generasinya. Jadi menyiapkan anak-anak muda untuk siap melayani Tuhan melalui dunia digital ini. Nah, teman-teman, tentunya saya nggak sendirian, akan ada rekan-rekan saya yang akan menemani saya ngobrol malam hari ini. Halo Kak Julio, selamat malam. Ya, halo. Selamat malam semuanya. Selamat datang. Nah, sebelum kita mulai terlebih dahulu, silakan nih teman-teman boleh memperkenalkan dirinya. Siapa tahu beberapa rekan-rekan nih belum kenal. Mungkin dari Ibu Julia dulu yang paling terkenal sih. Silakan Bu. Ya, saya Julia. Paling tua di antara semua yang lain. Kalau tua kayaknya nggak sopan deh. Paling senior di antara semua yang lain. Ya. Oke, itu aja. Aku tinggal di Solo sama dengan Ray dan melayani di Sabda. Ya. Meskipun satu kota kita beda rumah, Bu. Iya, tapi Ray nggak asli orang Solo. Kalau saya asli wong Solo. Iya, luar biasa. Oke, selanjutnya Kak Julio, silakan Kak. Kenalan dulu. Kenalin, saya Julio. Kalau sekarang pelayanan di gereja di Manado. Jauh-jauh dari Manado nih. Oke, thank you Kak Aslinya Julio. orang mana nih? Ya? Aslinya orang mana? Oh, aslinya orang Manado, Bu. Oh. Asli. Banyak yang ngira Nias sih, Bu, tapi ternyata Manado. Oh, beda. Ya, Nias wajahnya beda. Oke, ini teman saya yang selanjutnya di atas kanan saya sih, kalau di layar saya. Vindi, halo Vindi, silakan. Shalom semuanya, perkenalkan saya Vindi, yang termuda di antara semuanya. Iya Bu ya, benar ya, saya yang terpaling muda. Dan saya sekarang lagi di Magelang, Jawa Tengah. Wow, oke. Magelang, tapi aslinya dari Malang ya. Oh, Arek Malang. Iya. Oh. Arema. Iya, Arek Malang. Oke, sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Minta dengan kasih Bu Julia boleh memimpin kita dalam doa. Ya, mari kita berdoa. Bapak yang surga, terima kasih untuk malam hari ini karena kami boleh bertemu sekalipun hanya lewat online. Kami bersyukur kami boleh ngobrol bareng, terkhusus dengan satu topik yang sangat menarik, terkhusus bagus untuk anak-anak muda yang suka dengan kata-kata ini, PHP. Tapi Tuhan, kami ingin melihat bagaimana Tuhan menolong kami untuk melihat satu hal yang penting yang terlibat di dalam pembicaraan kami ini. Tuhan, kami berdoa untuk kami semuanya, termasuk teman-teman yang ada di rumah, untuk bisa ngobrol bareng dan juga memberikan opini, memberikan pendapat kami, dan kiranya Tuhan melalui obrolan kami, Roh Kudus-Mu bekerja, menolong kami untuk memberikan hal-hal yang Tuhan ingin kami semuanya boleh dengar. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Amin. Oke teman-teman, untuk menyatukan perspektif kita nih, kita mau lihat dulu PHP kecil dan PHP besar. Nah, PHP kecil ini adalah pemberi harapan palsu, sedangkan PHP yang besar itu pemberi harapan pasti. Nah, itu bedanya, palsu dan pasti. Nah, for your information teman-teman, kasih saya aja.
menurut beberapa referensi, khususnya yang gue pakai sih ChatGPT, karena akhir-akhir ini AI lagi ngetren ya, jadi langsung tanya ChatGPT aja. Nah, istilah PHP, PHP kecil, istilah slang ini kan, istilah singkatan, itu hanya muncul di Indonesia rupanya. Ya, ini menariknya karena ini istilah-istilah kekinian anak-anak gaul, ya walaupun masih banyak juga sih yang menggunakannya sampai pada saat ini, walaupun nggak serame dulu, tapi masih tetap ngetren, relevan juga di kalangan anak-anak muda nih. Nah, menurut teman-teman sendiri, masalah PHP ini, PHP yang kecil ya, serius nggak sih? Atau pernah nggak teman-teman mengalami di PHP-in sama orang dan akibatnya fatal? Atau justru sebaliknya, teman-teman yang memberikan PHP? Gimana nih? Ayo, sharingkan. Aku dulu Kak Rea. Siap. Nah, benar sih. Kalau PHP ini memang bahasa gaulnya bukan zaman dulu saja, tapi tetap sekarang itu dipakai ya. Apalagi ya karena saya pernah merasakan pada waktu masa SMP, SMA, itu memang, wah, apalagi yang sering PHP ini biasanya kaum Adam ya. Ya itu yang biasanya di PHP gitu. Jadi saya merasakan sih bagaimana di PHP itu ya. Apalagi cowok yang sering memberikan janji-janji manis gitu ya. Kalau di masa muda kan biasanya gitu ya. Sehingga membuat cewek itu kadang terpesona, kadang juga ya aduhai lah ini cowok ya boleh gitu ya. Pada akhirnya ternyata janji itu tidak ditepati. Gitu sih Kak Rea. Memang serius banget di zaman muda. Anak-anak sekarang juga masih terjadi ya, masih terjadi. Benar, masih terjadi. Iya. Oke. Anehnya itu kaum Hawa ini ya suka di PHP. Ya kalau aku sendiri PHP-nya bukan PHP yang serius ya, sering-sering gitu ya, misalnya janji, oh yuk kapan-kapan ngajain makan ya gitu, ternyata nggak pernah muncul, bahkan orangnya pun nggak pernah muncul gitu ya. Jadi yang kayak gitu sih ya lumayan sering sih, jadi akhirnya ya nggak dianggap lah ya. Nanti kalau memang benar-benar gitu, nanti kan muncul gitu. Jadi ya udah biarin aja. Balik lagi ya Bu ya, kalau memang PHP itu bukan dalam, tadi kan saya ngomongin masalah Adam sama Hawa ya, ini dalam hubungan berpacaran anak muda sekarang. Tapi selain itu juga PHP itu sering dalam pertemanan gitu ya, pertemanan muda, tua, sama ya. Sama saya sama-sama pernah merasakan PHP itu seperti apa, dan di PHP itu bagaimana gitu ya. Tapi juga ada di kalangan keluarga. Dulu saya pernah lah Bu ya, dijanjiin sama ibu gini, beli HP ya, nanti ulang tahun tak belikan HP. Ternyata malah buat bayar utang, nggak jadilah saya dibelikan HP gitu. Ya jadi memang ya itulah. Itu kalau bersama keluarga ya. Tapi kalau ini kayaknya Kak Tere tanya sering sama siapa Kak Vindi ya? Sama teman juga pernah ya. Tidak, jangan ngomong banyak-banyak, ntar spill terlalu banyak nih. Ini Kak Julio hilang nih, gimana nih? Ya. Kak Julio masih bisa dengar kita? Ya. Teman-teman, sorry di sini apa cuacanya kurang bagus, jaringannya hilang. Saya izin off cam ya. Ya. Oke. Apa-apa. Tapi langsung ngomong aja ya, suaranya yang gede supaya kita semua langsung diam kalau Julio ngomong. Oke. Nah, jadi kalau ditanya PHP kecil ini serius apa enggak, terlebih khusus PHP kecil ya yang pemberi harapan palsu, menurut saya ini adalah hal yang serius. Nah, kalau mau sharing, saya juga pernah suatu ketika mau buat syukuran gitu ulang tahun, jadi ngajak teman-teman. Nah, saya bagiin yang ringan di circle sahabat-sahabat saya. Nah, jadi ada satu teman saya yang janji bakalan datang nih. Nah, bakalan datang, bakalan bawa ini itu untuk kita bakar-bakar bareng, happy-happy bareng. Tapi pas harinya ternyata dia nggak datang. Nah, jadi di situ otomatis saya sebagai sang penerima harapan palsu tersebut dikecewakan ya kan. Nah, jadi dampak seriusnya menurut saya untuk kemudian hari ketika teman saya yang ya. Oke. Agak terputus sayang sekali, Kak Jul. Yo.
Nggak apa. Ya, Tapi nggak memang apa-apa, kalau kita nggak lihat, apa-apa. ya kalau kita lihat tuh PHP memang bisa merusak banyak hal ya, termasuk sebagai korban tuh dikecewakan atau bahkan kita memandang orang yang memberikan kita Iya. harapan itu sebagai orang yang udah dicap jelek duluan. Nah, karena beberapa kali aku juga merasa seperti itu, baik aku mendapatkan cap atau aku ngecap orang lain. Tapi intinya PHP itu bisa merusak kepribadian, khususnya nama baik gitu ya. Nama baik itu bisa rusak karena ya banyak hal, karena dicap sebagai pemberi harapan palsu, omong kosong, bahkan termasuk dalam hal spiritual. Iya. Itu sih menurutku. Betul, memang PHP ini kelihatannya hal kecil gitu ya, tapi kalau diulang, apalagi orang yang sama lakukan hal yang sama gitu ya, wah kita lama-lama kita lihat, oh ini orang memang kayaknya punya karakter jelek gitu ya, nggak pernah Ya. menepati janji gitu ya. Nah itu, nah betul tadi yang Ray bilang ya, untuk hal spiritual apalagi gitu ya, kalau kita dikecewakan secara spiritual. Aku pernah dengar tuh kata-kata istilah spiritual abuse. Jadi ada banyak jemaat yang juga merasa di-abuse oleh pemimpin rohaninya sehingga mereka menjadi tidak percaya gitu ya, dan bahkan ada yang meninggalkan kekristenan. Jadi bisa serius, ya betul, bisa sangat serius tentang hal ini gitu ya. Aduh ini Kak Julio kasihan nih muter-muter terus nih. Ya, Vindi, sorry. Iya sih Bu, benar ya kalau masalah hal spiritual ini sangat sangat serius, seserius itu gitu ya. Bahkan sampai dalam hal pelayanan saya ada jemaat yang sampai meninggalkan Tuhan karena kepemimpinannya yang sangat tidak atau memberikan harapan yang palsu itu tadi ya. Jadi memang tidak memberi dampak bagi jemaatnya, tetapi malah ada juga yang malah ya memberikan sebuah harapan-harapan yang tidak pasti lah istilahnya gitu ya. Ya tentang firman Tuhannya, ya tentang kehidupannya, dan masih banyak hal gitu. Jadi membuat jemaat itu malah mengundurkan diri daripada gereja itu gitu ya. Ya. Oke, kalau bicara soal spiritual tuh gak lepas juga dari pemimpinnya ya, maksudnya ya entah pengkhotbahnya, entah siapapun. Jadi karena sering sekali jemaat tuh merasa diberi harapan melalui firman Tuhan yang hanya menyegarkan telinga gitu, ya kan? Karena sering sekali jemaat menerima hal-hal yang keluar dari pengkhotbah, hal-hal yang baik. Kita akan selalu diberkati, kita nggak menderita. Padahal kalau kita berkaca minggu lalu kita siap menderita. Tapi yang disuguhkan khususnya di era media sosial ini banyak sekali potongan-potongan video karena eranya TikTok, Reels gitu ya, yang isinya tuh penyemangat, motivasi, bahkan bersembunyi dari balik firman Tuhan dengan ayat-ayat yang seolah-olah menguatkan, tapi sebetulnya realitasnya nggak semudah itu padahal gitu. Yang kulihat sih gitu. Ya, banyak penipuan rohani yang terjadi ya, yang sering kita dengar. Saya juga sering dengar sharing-sharing dari teman-teman gitu ya, tentang bagaimana mereka tuh kecewa dengan kekristenan, sebenarnya bukan karena kekristenannya, tapi karena janji-janji. Oh, kalau kamu jadi orang Kristen, kamu nggak akan sakit, kamu akan jadi orang kaya, kamu akan, ya banyaklah janji-janji palsu seperti itu ya, karena kekristenan tidak seperti itu. Kalau sudah jadi Kristen, betulkah kita tidak menderita? Apakah menjadi Kristen langsung kita akan jadi kaya? Bahkan ada teman saya yang dihina karena dia ke gereja masih pakai sepeda gitu ya. Dan dia bilang, wah imanmu terlalu kecil kamu pakai sepeda. Kamu harusnya percaya dengan iman yang lebih besar. Yakin sekarang, mulai sekarang, minggu depan kamu akan pakai naik sepeda motor, setelah itu pakai mobil gitu ya. Jadi ya itu janji-janji palsu. Tidak, kekristenan tidak seperti itu. Ya. Iya sih Bu, saya juga setuju dalam hal itu ya. Tapi kalau di kalangan anak muda itu saya lebih merasakan ya, apalagi saya juga pelayanan ke anak muda. Kalau semisal anak-anak itu lebih tertarik dengan hal yang seperti itu malahan ya. Motivasi, janji. Ini juga karena permasalahan yang mereka hadapi. Mungkin mereka bisa jadi broken atau mereka kecewa dengan gereja masing-masing. Jadi mereka malah memilih media sosial untuk memenuhi
iman apa ya, rohani mereka gitu ya Bu ya. Jadinya tujuan mereka, motivasi mereka ingin memuaskan ya kebutuhan mereka tadi, masalah mereka gitu. Jadi yang ditahu dan mereka kenal janji dan janji gitu sih. Oke. Ini menarik juga. Dia bisa di-invite lagi nggak, Re? Ya Bu, sedang berusaha karena dicari juga nggak ada namanya, tiba-tiba hilang. Ini sedang berusaha lanjut di DM. Oke, no problem. Ya. Gimana Ini tadi? bicara soal itu tadi ya, dari Vindi tadi, bahwa memang banyak yang suka, khususnya anak-anak muda. Nah, untuk menyikapi hal itu nih, ada saran nggak teman-teman bagaimana kita menyikapi? Ini juga yang ditanyakan Kak Ray Aldo Ray 25. Gimana baiknya kita menyikapi jika kita punya pemimpin yang seperti itu, yang hanya mencekoki janji-janji? Gimana nih? Ya, memang paling mudah. Memang paling mudah menggait jemaat itu dengan memberikan janji-janji yang wow gitu ya. Wah, kalau jadi Kristen kamu akan gini gitu ya. Nggak akan sakit, selalu bahagia, selalu sukacita. Ya, kenapa anak muda lebih tertarik? Karena anak muda tuh masih masih rentan dan masih idealis gitu ya, sehingga hal-hal seperti itu tuh memang menarik lah. Kalau kayak minggu lalu lagi nih ya, kalau bisa bahagia ngapain harus menderita gitu ya? Apalagi anak muda kan ya kalau bisa senang-senang terus gitu ya, enggak. Nah, aku pikir salah satu cara adalah gereja bisa memberikan pengajaran yang lebih lebih solid gitu ya tentang kekristenan. Jadi gereja harus memberi contoh bagi anak-anak muda kekristenan itu sebenarnya seperti apa gitu ya. Menurut aku ya paling tidak lah gereja yang harus memberi petunjuk, memberi prinsip yang benar kepada anak muda, sehingga kalaupun ada iming-iming, banyak loh anak-anak muda yang pindah gereja hanya karena ya iming-iming seperti itu gitu ya. Menurut aku paling tidak gereja harus memberi petunjuk. Benar sih, banyak sekali, banyak ya, apalagi ya saya di kotanya gitu, jadi ngerti ya situasi gereja. Maksudnya, anak-anak muda kalau di sana banyak anak mudanya dan bikin menarik ibadahnya. Aku lebih tertarik di sana daripada ibadah di sini yang sedikit dan ibadahnya ngomongin itu aja, bosan, nggak ada motivasi sama sekali gitu ya. Tetapi ini sih Bu, saya juga lebih tertarik gini. Ini semua juga tergantung daripada si anaknya gitu ya. Kadang gereja ya ada nggak salahnya juga gitu ya. Kadang mereka ingin menarik sesekali, tetapi anak mudanya juga kadang yang butuh ya harus kuat imannya gitu ya. Sering dekat dengan Tuhan, komunikasi dengan Tuhan. Ya paling nggak yang menjadi pegangan kita itu Alkitab gitu ya. Seringlah kita mempelajari firman gitu ya. Meskipun kita kaum awam ya, bukan sekolah teologi, enggak ya. Tapi memang ternyata sangat penting ya firman itu untuk menjadi dasar dalam setiap kehidupan kita, apalagi anak muda gitu ya. Jadi nggak bisa diombang-ambingkan. Di gereja sini tentang motivasi, aku bisa menanggapinya gitu. Di sana ada meriam-meriam apa, aku nggak mau ikut-ikut karena aku udah ngerti. Aku harus bertumbuh di dalam gerejaku gitu sih. Ya, menarik yang disampaikan Bu Yulia dan Vindi, bahwa cukup seimbang Ibu Yulia menyampaikan dari sisi penyampai firmannya, Vindi dari anak-anak mudanya yang mendengarkan. Memang aku coba menggali sedikit ya teman-teman. Separah apa sih atau apa sih akibatnya jika pengajaran-pengajaran itu yang ternyata isinya cuma PHP kecil ini terus didengarkan? Itu seperti apa akibatnya ini? Menurut teman-teman seperti apa akibatnya? Akibat dari pengajaran-pengajaran yang PHP kecil ini? Ya, teman-teman di rumah boleh menuliskan ya di komentar ya. Ya, kalau dari aku ya, kalau gereja terus-menerus memberikan pengajaran seperti itu, ya jemaatnya akan menjadi jemaat yang gimana ya, jemaat yang mudah diombang-ambingkan yang kayak tadi Vindi bilang. Tetapi juga jemaatnya akan terus-menerus menjadi anak-anak gitu ya, nggak akan pernah bertumbuh menjadi dewasa. Dan rentan dengan pengajaran-pengajaran palsu yang muncul, sehingga mereka akan banyak menjadi korban. Dan kalau jadi korban nanti yang disalahkan juga gereja. Jadi ya bahaya yang cukup besar sih menurut saya. Gereja akan seperti rumah yang
yang dibangun di atas pasir. Begitu ada masalah maka akan hancur seluruhnya. Ya. Ya, tapi sebenarnya tadi kalau kita lihat ya, itu kesalahan dari pihak manusianya sih ya Kak ya, ya Ibu ya. Jadi manusianya yang mungkin kesalahan dalam memaknai firman atau hanya menginginkan sesuatu yang khusus untuk jemaatnya banyak atau gimana, atau anak mudanya supaya tertarik gitu ya. Tetapi sebenarnya kan di dalam Alkitab tidak PHP kecil ya, tidak PHP kecil. Kalau kita lihat dalam kekristenan kita kan tidak PHP kecil gitu. Jadi memang sebenarnya itu kesalahan dari pihak manusianya. Tapi bagaimana sih Kak kalau dalam firman-Nya gitu ya. Sebenarnya kan firman-Nya tidak mengajarkan yang seperti itu gitu ya. Firman-Nya mengajarkan yang pasti gitu ya, yang pasti. Tapi kepastiannya bagaimana gitu. Ya, saya pikir kalau kita dekat dengan firman Tuhan dan kita mendapatkan pengajaran yang solid dari gereja, maka kita akan tahu Alkitab itu tidak pernah memberikan harapan palsu, tidak pernah memberikan harapan palsu. Jadi dan Alkitab itu sangat jujur gitu ya. Hal yang jelek pun tidak ditutup-tutupi oleh Alkitab. Alkitab tuh apa adanya benar-benar, dan memberi banyak contoh raja yang jahat, raja yang jelek, raja yang penipu, ada gitu. Raja yang baik juga ada, bahkan nabi palsu juga ada contoh-contohnya. Jadi Alkitab secara seimbang saya melihat tidak pernah memberikan harapan palsu gitu ya bagi orang yang membacanya. Bahkan Alkitab itu begitu jujur, bahkan kejelekan orang yang menjadi orang yang dekat dengan Tuhan pun disampaikan gitu, seperti Daud. Dia kan dikatakan orang yang paling disayangi Tuhan, yang dekat hatinya dengan Tuhan. Tapi ketika dia berbuat jahat tidak ditutupi oleh Alkitab. Disampaikan apa adanya kejahatan dia. Dan ketika dia bertobat, Alkitab juga memberikan apa adanya gitu. Jadi kekristenan saya melihat kalau kita kekristenan Alkitabiah ya, kekristenan yang betul-betul berdasar pada prinsip firman Tuhan, seharusnya jemaat akan bertumbuh dan menjadi jemaat yang kuat karena mereka punya kepastian hidup gitu, kepastian prinsip, dan juga termasuk pengajaran-pengajaran yang pasti, bukan pengajaran yang palsu. Menurut aku sih. Ya. Kalau dari saya benar sih Bu, Alkitab memang tidak mudah-mudahan gitu, tapi memang sungguh pasti gitu ya. Bahkan kalau kita lihat kepastian di Alkitab itu disajikan begitu detail, dari masalah-masalah yang tingkat tinggi, juga masalah-masalah yang tingkat rendah lah istilahnya ya. Maksudnya dosa-dosa yang tingkat tinggi juga disampaikan gitu, membunuh Yesus, menyiksa Yesus dan sebagainya gitu. Tapi ada satu-satunya kepastian yang boleh saya pegang sebagai anak muda ya saat ini, kepastian keselamatan ya. Kepastian keselamatan atau jaminan keselamatan itu benar-benar pasti ya. Benar-benar saya ya, apalagi kemarin ya merasakan suasana Paskah itu, oh ya Tuhan begitu besar pengorbanannya dalam hidup saya, sehingga kepastian itu sungguh nampak sih. Wah, Tuhan benar-benar karyanya itu luar biasa gitu. Kepastian keselamatan sih Bu, yang khususnya harus kita pegang selalu dalam setiap kehidupan anak muda gitu. Ya. Suaranya saya kok mati ya? Oh ya, sorry. Oke. Ada komentar juga dari Kak Noviana yang mengatakan tadi pembahasan kita, PHP menimbulkan kekecewaan. Nah, untuk itu kita sekarang mau membahas yang pasti Kak, yang tidak lagi menimbulkan kekecewaan. Ini sesuatu hal yang menimbulkan justru sukacita melimpah, karena juga aku sendiri teringat sih firman Tuhan dari Amsal 10 ayat 28. Harapan orang benar akan menjadi sukacita, tetapi harapan orang fasik menjadi sia-sia. Jadi harapannya orang benar, khususnya yang sudah disampaikan si Vindi tadi, bahwa di dalam Yesus, karena kita mau Paskah ya, sudah habis melewati Paskah, itu benar-benar menimbulkan sukacita.
Itu menurutku ya, karena Amsal memang sudah mengatakan demikian. Nah, kita kalau berkaca ke pengharapan yang pasti ini, teman-teman, kita juga mau melihat bahwa pengharapan yang pasti ini seolah-olah ada di jauh karena berbicara tentang akhir hidup nih. Bagaimana dengan tengah-tengah hidup nih? Jadi kepikiran, bagaimana selama kita hidup di dunia nih? Apakah harapan-harapan di dunia kita, kalau kita keselamatan, harapan kita pasti. Ketika kita hidup, apakah harapan kita pasti juga atau harapan menjadi harapan palsu nih? Gimana menurut teman-teman? Ibu. Ya, Ibu. Oke, kamu Ibu dulu dulu. deh, kamu dulu. Oh, ya, kalau harapan-harapan di dalam dunia ya, ini pertengahan hidup ya. Kalau saya pertengahan hidup ya, pertengahan hidup. Perempatan hidup. Ya. Oh, perempatan benar. Ya, kalau di dalam firman Tuhan pasti ya, saya katakan pasti. Alkitab mengatakan tidak ada yang palsu ya. Kalau firman Tuhan katakan tidak ada yang palsu. Setiap apapun yang Tuhan telah sampaikan dan Tuhan telah firmankan itu tidak ada yang palsu dan semuanya pasti ya. Bahkan Tuhan akan memberikan pemeliharaan, Tuhan akan menjaga, yaitu sebagian kepastian yang Tuhan berikan dalam hidup sebagai kita sebagai orang yang percaya gitu. Kalau keselamatan kan nanti ya istilahnya kalau di akhir hidup ya. Tapi kalau di dalam kehidupan ini, tapi Tuhan tidak menjanjikan kalau hidup kita bakalan mulus ya. Tuhan akan menjaga kok. Tuhan akan menjaga. Tuhan juga akan memberkati ya. Tuhan akan memberkati. Tuhan juga akan memelihara. Tuhan akan menolong. Bahkan tangannya tak kurang panjang untuk menolong setiap kita ya. Tapi hidup ini kan nggak akan mulus-mulus aja. Oh, harapanku memang di dalam Tuhan. Tuhan memang akan selalu menolong. Tapi jalan hidup kita kan tidak selalu, saya selama praktek pelayanan mulus. Oh, saya selama kuliah mulus saja. Oh, saya selama masa hidup berhubungan dengan orang-orang saya mulus. Oh, saya berhubungan dengan teman-teman saya mulus. Enggak, pasti ada selisih paham. Gitu sih kalau dari Aku saya. boleh koreksi sedikit ya. Keselamatan itu bukan untuk masa yang akan datang saja loh. Oh iya, sekarang ya Bu ya. Nah, iya. Iya, Apa yang benar-benar. kita yakini dengan keselamatan kita sekarang itu akan muncul dalam tindakan-tindakan kita gitu. Benar, Jadi benar. dan keselamatan itu harus kita nikmati sekarang bukan nanti. Iya. Menarik. Iya. Jadi, Mbak, sedikit koreksi. Sorry Bu. Iya benar. Terus yang kedua, ini tuh sebagai proses kayak gini loh. Gini, pengajaran Alkitab tuh kan banyak banget ya. Kita tuh nggak bisa langsung percaya semua yang dikatakan Alkitab tuh pasti benar gitu ya. Aku yakin ya, dengan usiaku sekarang ya, udah banyak pengalaman dan banyak pengalaman juga kecewa dengan Alkitab gitu. Dan itu saya kira dialami oleh semua orang Kristen. Kenapa? Karena pengajaran Alkitab itu sangat dalam dan sangat luas. Dan kita itu cuma punya kemampuan melihat sedikit. Gitu. Jadi yang sedikit ini kita serap, terus ternyata tidak seperti yang saya pahami gitu ya. Sehingga kecewa gitu. Loh, kok Alkitab katanya bilang gini kok, kenapa hasilnya nggak seperti itu gitu ya. Nah, dengan berjalannya waktu, aku semakin belajar banyak Alkitab. Oh, ternyata di bagian lain dalam Alkitab tuh ada yang ngomong seperti ini, sehingga pengertianku tuh belum full, sehingga ketika hanya mengerti sedikit, itu seakan-akan Alkitab salah gitu. Tapi ketika melihat full, baru lihat, oh, ternyata kebenaran itu bisa dipandang dari beberapa sisi, dan ada kebenaran yang seakan-akan salah, tapi ternyata ketika dilihat dengan cara yang benar, maka itu contoh ya, itu terlalu teoritisnya. Kasih contoh, misalnya, semua apa yang kamu minta pasti akan dikabulkan. Semua doamu yang diminta pasti Tuhan akan. Nah, itu kan kalau aku hanya mengerti ayat itu saja, tak serap, terus kan aku berdoa dengan mati-matian. Aku minta ini gitu ya, atau aku ternyata tidak dikabulkan. Terus kan kecewa aku, loh, Alkitab salah dong. Kenapa dibilang apa saja yang kami minta akan dikabulkan? Ternyata enggak gitu ya. Nah, dengan berjalannya waktu kita belajar banyak prinsip tentang doa. Ternyata di bagian lain di Alkitab dikatakan doamu tidak dijawab karena ada dosa dalam hatimu. Tuh, satu. Dua, doamu tidak dijawab karena
tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, akhirnya semakin banyak kita tahu, sehingga satu prinsip yang kita anggap betul itu ternyata punya banyak sisi, sehingga firman Tuhan itu nggak bisa diperlakukan seperti apa ya, seperti kemauan kita gitu ya. Firman Tuhan itu harusnya hidup, Dia yang menghidupi kita. Jadi kalau kita percaya dengan satu prinsip firman Tuhan, simpan dulu gitu, simpan dulu, jangan terlalu cepat-cepat untuk gitu ya. Belajar dulu lebih banyak. Ketika belajar lebih banyak, oh ternyata ada banyak sisi yang kita harus lihat gitu ya. Kenapa Tuhan tidak mengabulkan? Karena tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, karena ada dosa, karena kamu nggak pernah minta, apa banyak kan prinsip firman Tuhan. Jadi perlu belajar Alkitab lebih banyak dulu. Ya. Oke, Vindi. Benar sih. Ternyata kita perlu mengoreksi diri ya. Untuk mengoreksi diri bukan mengoreksi firman ya. Oh, apa firmannya salah ya? Oh, ternyata diri kita yang harus dikoreksi gitu ya. Saya tadi sempat membaca artikel, oh manusia kalau sudah selamat itu hidup dalam dosa apa jatuh dalam dosa ya. Oh iya ya. Berarti selama ini kalau kita sudah yakin bahwa kita punya keselamatan itu dan kita imani bahwa kita punya iman yang sungguh ya, percaya kepada Tuhan, kita mungkin sering jatuh dalam dosa ya, bukan hidup dalam dosa lagi, tapi kita mau kurangin ya Bu ya. Saya jadi koreksi diri, oh iya ya, kenapa kok saya jadi sedikit merasa menderita, mungkin karena saya pernah jatuh dalam dosa ya, sesekali lah. Nah itu ya, jadi sebagai anak muda ya saya sedikit, oh iya jangan sering-sering. Benar. Ya, tapi ya memang itu perlu ya, bukan kita yang mengoreksi firman, oh apa firmannya salah ya, firmannya saya katakan benar. Tuhan akan mengabulkan segala doa kita kok. Tapi kalau hidup kita benar gitu ya, kalau hidup kita juga tinggal di dalam Tuhan, kita sungguh-sungguh dalam Tuhan gitu. Tapi ya, meskipun kadang ada, kita sudah merasa sungguh-sungguh dalam Tuhan, contohnya Ayub ya Bu ya. Tadi sempat Kak Julia katakan, mungkin Kak Julia nggak ada ya ini, tadi pas waktu briefing katakan, Ayub ini adalah contoh seorang yang saleh, ya saleh, juga tekun, takut akan Tuhan. Apa sih yang kurang dari Ayub gitu ya, nggak pernah melakukan dosa ya, malah Tuhan izinkan untuk ya, penderitaan itu ada gitu. Toh, untuk tujuan Tuhan ya. Ya, menarik bahwa firman Tuhan nggak pernah salah. Ini juga yang disampaikan Kak Kori. Pengharapan dalam Tuhan sudah pasti ketika kita percaya dan imani bahwa pertolongan Tuhan yang sungguh luar biasa. Amin. Betul sekali. Dan sedikit informasi juga, Kak Julio sudah berusaha dan berjuang, dan memang tidak bisa kita invite, dan bahkan Kak Julio sudah bergabung dan request join pun tetap belum bisa, dan kami juga ketika invite nggak bisa menemukan akunnya, padahal akunnya ada. Jadi sayang sekali. Dia nggak punya stok. Nah itu sayang juga tidak ada stok akun lain. Nah itu ya, kita doakan semoga ada solusi juga untuk dapat bergabung dengan kita malam hari ini, karena sayang sekali Kak Julio juga tentu sudah persiapan dan kita juga sudah siap untuk menanggapi pernyataan Kak Julio, tapi memang ya ini di luar kendali kita. Di Manado cuacanya buruk, tadi dapat info, jadi memang ya kita doakan bersama-sama lah. Nah, ada juga satu tanggapan. Masih ada waktu nggak? Mau invite orang lain nggak? Ada peserta di rumah yang mau di-invite untuk join kita ngobrol bareng? Ya. Kalau ada silakan request. Boleh. Silakan. Juga. Ada silakan isi di komentar ya. Silakan join. Masih ada tempat satu lagi. Ya, mumpung kosong. Atau kita invite Aldo. Kalau dia siap, silakan. Gimana Dok? Tulis komentar tuh. Nah ini ada tanggapan dari Teresia Puspita Gloria. Ketika berbicara tentang kepastian, saya jadi teringat lagu Janjimu Seperti Fajar Pagi Hari. Lagu ini mengingatkan bahwa janji Tuhan adalah kepastian dan jaminan bagi setiap orang yang mau percaya, kepotong sepertinya, kepadanya. Amin. Janjinya seperti fajar, jadi harapannya pasti, karena fajar pasti hadir di pagi hari, meskipun mendung fajarnya tetap ada. Untuk saat ini ya, maksudnya untuk saat ini. Nanti kalau bumi yang baru Tuhan sudah berikan, maka tidak ada fajar lagi di sini. Anyway, ada pertanyaan menarik tuh dari Nikos ya.
Jadi apakah bisa dibilang kalau salah satu sumber pemberi harapan palsu adalah ekspektasi dari diri sendiri? Betul sekali, Betul sekali. Nikos. Kadang-kadang kita sendiri yang ekspektasinya terlalu tinggi, sehingga kita kecewa dengan diri sendiri, atau pengertian kita beda dengan yang seharusnya gitu ya. Karena itu belajar banyak-banyak, baca banyak-banyak, isi kepala kita dengan pengetahuan banyak-banyak, sehingga kita tidak akan mudah ditipu oleh diri sendiri. Masih bisa ditipu oleh diri sendiri, tapi paling tidak tidak mudah kalau kita punya pengetahuan yang cukup banyak ya. Kadang kita sok yakin gitu. Ya betul sekali. Ini dari Kak Julio. Maaf teman-teman, jaringannya nggak bagus. Oke, Kak Julio ya pada ya. Sayang Julio, next time ya join lagi. Iya. Ini teman-teman, ayo yang mau hadir malam hari ini, yang mau live bareng, silahkan. Oke. Vindi. Oke, sepertinya nyambung ya. Tadi kan pembahasan terakhir kita tentang menderita ya. Maksudnya nyambung dengan obrolan kita yang 2 minggu yang lalu. Bukan kita ya, maksudnya Sabdayut 2 minggu yang lalu mengenai menderita. Siapa takut gitu ya. Bagi yang belum nonton, boleh nonton ya. Menderita 2 minggu lalu sih. Ya, tapi memang kalau saya sendiri ditanya menderita sebagai anak muda nggak mau ya, siapa sih yang mau menderita gitu ya. Tetapi sebenarnya kenapa kita sebagai orang yang percaya itu dituntut ya, saya katakan dituntut dan wajib untuk menderita gitu ya. Karena ya itu merupakan teladan Tuhan sendiri dalam kehidupan kita. Mengingat kemarin kita sudah merayakan Paskah, kita sudah ngerti bagaimana pengorbanan Tuhan yang begitu sangat besar ya. Dia menjadi satu-satunya juru selamat dalam hidup kita dan memberikan teladan menderita, dan itu semua untuk karena kasihnya kepada kita gitu sih. Dia telah menderita bagi saya, bagi teman-teman semua ya di sini yang sudah hadir juga, itu semua karena kasihnya Tuhan gitu ya. Dan Tuhan telah memberikan teladan itu dalam kehidupan kita gitu. Makanya kita harus mau menderita. Amin. Betul sekali. Kematian Kristus, penyalibannya itu memang menjadi satu bukti bahwa dia menepati janji-janjinya gitu. Khususnya janji Allah terhadap manusia bahwa manusia akan diselamatkan, itu terbukti melalui karya penyaliban Yesus melalui momen Paskah. Oleh sebab itu bagi kita seharusnya Paskah menjadi peristiwa yang terpenting bahkan teragung gitu dalam kekristenan. Bukan Natalnya, karena Natal itu baru permulaan gitu. Jadi Paskah puncaknya, jadi Paskahnya harus menjadi bagian yang terpenting, teragung. Gimana Bu Yulia? Ya, betul. Kalau Natal itu janji Tuhan dipenuhi bahwa dia akan datang gitu ya. Tapi datang untuk apa gitu? Untuk menyelamatkan manusia dan untuk menderita. Apalagi di di PA online kemarin Roma menekankan ya, Yesus datang untuk mati gitu. Jadi kedatangan dia itu betul-betul kedatangan dengan misi, dan dia datang untuk mati. Karena apa? Karena dia mengasihi kita supaya kita boleh mendapatkan kebebasan dari belenggu dosa. Dan itu merupakan satu momen yang bagi aku sangat luar biasa. Aku juga baru masa dewasa ini benar-benar menyadari ya bahwa Paskah itu seharusnya menjadi hari raya terpenting dalam kehidupan Kristen gitu ya. Tapi kita Natal itu lebih bingar-bingar dibandingkan dengan Paskah, karena Paskah kan sedih gitu ya, dan kematian dan kemudian kebangkitan. Tapi sebenarnya kemenangan yang sesungguhnya itu adalah Paskah, karena dia mau mati dan dia mau bangkit untuk kita. Ya, ini tadi sempat ada Kak Fahmi mau join live, tapi tercancel. Silakan Kak Fahmi kalau mau join live, kami masih terbuka. Langsung aja atau kami invite ya, mungkin kami invite aja. Fahmi Doni, ayo Kak Fahmi, kita sharing tentang Yesus Sang Pemberi Harapan Pasti. Gimana, Vindi tadi mau beri tanggapan? Silakan. Iya, ini bersaksi sih ya, maksudnya saya sharing tentang kehidupan saya. Sering sekali, mungkin dulu saya pernah sakit dan pernah jatuh ya, saya pernah
maksudnya pernah memberikan janji ya. Saya yang nge-PHP Tuhan istilahnya. Oh, janjilah Tuhan. Nanti kalau saya boleh sembuh, ya saya akan sungguh-sungguh melayani gitu. Tuhan janjilah kalau Tuhan berikan ini, saya akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Tapi malah sebaliknya, kadang lupa. Kalau saya udah sembuh, saya sudah ya mengalami hidup yang maksudnya hidup baru, malah saya lupa sama janji saya. Tapi ya itu ya, saya bersyukur pada malam hari ini diingatkan kembali. Oh iya ya, ternyata Tuhan itu punya harapan yang pasti dan janjinya itu pasti ya dan amin ya. Kalau dikatakan ya dan amin berarti ya benar-benar ya pasti, bukan mudah-mudahan lagi ya. Di dalam Tuhan itu bukan mudah-mudahan aku selamat, mudah-mudahan aku sembuh. Ya memang dikatakan tadi sembuh ya. Mudah-mudahan aku hidup kekal, enggak. Tapi ya pasti itu sih bersyukurnya. Saya yang nge-PHP Tuhan, malah Tuhan yang berikan PHP besar dalam kehidupan saya. Amin, amin banget gitu ya. Aku juga ingat tuh, aku pernah merasa Tuhan PHP aku. Dulu kan waktu aku di Satyacana tahun terakhir aku kuliah, aku merasa Tuhan panggil aku untuk melayani secara full time gitu ya. Waktu itu masih kuliah, aku ambilkan bahasa Inggris gitu ya. Ambil kuliah, jadi wah Tuhan panggil aku nih untuk pelayanan gitu ya. Jadi aku senang banget sehingga setelah selesai kuliah, aku benar-benar ingin memberikan hidupku untuk Tuhan gitu. Tapi sudah setahun, Tuhan tuh diam aja gitu. Aku pikir, Tuhan PHP aku nih. Katanya mau dipanggil ke pelayanan, tapi 1 tahun lebih, aku merasa tidak ada apa-apa yang terjadi dalam hidupku dan semuanya sepi-sepi. Ternyata 4 tahun kemudian baru Tuhan kasih aku kesempatan sekolah teologi ya. Dan ternyata itu persiapan yang sangat luar biasa. 4 tahun yang aku pikir Tuhan sudah PHP aku. Ternyata 4 tahun itu menjadi 4 tahun yang luar biasa karena saya bekerja di salah satu tempat yang sangat menolong aku untuk menguasai hal administrasi, menguasai manajemen gitu ya. Ternyata itu menjadi persiapan bagi aku untuk nanti Tuhan tempatkan aku untuk ke Sabda gitu ya, untuk memberikan yang terbaik di Sabda. Jadi ternyata kadang kita sendiri terlalu cepat kecewa dengan Tuhan. Padahal Tuhan punya planning yang sudah rapi luar biasa. Jadi dari pengalaman itu Yesus tuh benar-benar PHP. Nah, dia itu selalu memberikan pengharapan pasti. Jadi kita yang harus sabar gitu ya. Kadang-kadang kita mau cepat gitu ya, tapi momen Paskah itu mengingatkan aku betapa Tuhan tuh dari dulu, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, konsisten banget gitu ya. Semua janji-janjinya dipenuhi, semua nubuatan juga dia penuhin semua. Bahkan sampai naik di atas kayu salib pun, ada nubuatan yang belum terpenuhi, dia penuhi di atas kayu salib. Bagi aku, udah jangan ngomong lebih, nanti aku nangis. Ya, luar biasa kesaksian yang disampaikan Bu Yulia ya. Dan bahkan terkadang sering kayak yang Vindi bilang bahwa kita yang sering PHP Tuhan gitu. Karena kita terburu-buru mengambil kesimpulan seperti yang Ibu Yulia bilang tadi bahwa kita tidak mau sabar menunggu dalam waktu Tuhan rupanya 4 tahun bukan waktu yang singkat gitu. Itu luar biasa. Nah itu dia. Ternyata Tuhan nggak pernah lupa, Tuhan konsisten sama seperti janjinya bahwa Yesus akan mati menebus kita manusia dari dosa, itulah yang dilakukannya. Nah ini juga ada beberapa tanggapan, BTW sorry juga dari Kak Fahmi, ternyata sedikit mungkin dari akun kita juga ada sedikit problem, sehingga ketika Kak Fahmi invite, request join, itu sudah kami terima tapi tidak muncul juga, dan kita sudah invite pun tercancel sendiri gitu. Jadi minta maaf Kak Fahmi. Next time kita pasti bisa join bareng-bareng, kita cari waktu bersama untuk ngobrol. Ya. Oke, dari Aldore ini. Yesus mati untuk memberikan kemenangan kepada kita. Amin. Dan dari Ibu Deborah Wisnu juga mengatakan, mari berdoa bagi mereka yang masih di bawah kuasa harapan palsu, masih menantikan Sang Juru Selamat padahal dia sudah datang. Wah, seperti spesifik. Tapi oke, kita doakan bersama-sama supaya orang merasakan harapan yang pasti ini, tidak merasa ter-PHP. Dan bahkan
seperti yang Ibu Deborah Wisnu juga sambung, benar kata Kak Fendi, kita suka PHP kepada Tuhan. Nah, kita doakan juga supaya kita nggak sering berikan harapan palsu untuk Tuhan. Nah, ini dari Kak Roma, jadi bahan refleksi banget sharing teman malam ini sebelum tidur. Nah, thank you Kak Roma. Silahkan merenung, apakah Kak Roma beri harapan palsu atau sudah merasakan harapan pasti dari Tuhan? Tadi Cindy mau menanggapi? Enggak, sudah. Ya, lanjutkan ini tadi ya, meskipun apa tadi ya, kita sering apa tadi? Saya sampai lupa. Sering. Oh, bukan. Oh ya. Ya, meskipun kita juga sering nge-PHP Tuhan, ya sekarang juga harus berkomitmen ya. Jangan nge-PHP manusia juga Tuhan. Ya, plus ya. Jadi bukan Tuhan saja ya, tapi manusia juga. Kadang manusia kita tanpa kita sadari, kita sering nge-PHP manusia gitu ya, memberi janji-janji kan. Kalau PHP ini identik dengan janji ya, dengan harapan palsu ya. Ya, makanya selain kepada Tuhan juga kepada manusia. Jadi harus sinkron sih ya Bu ya, bukan kepada Tuhan saja, tapi kepada manusia juga. Ya, karena kan di Kolose kan dibilang kalau kamu melakukan apapun juga lakukanlah itu seakan-akan seperti untuk Tuhan. Seperti untuk Tuhan. Iya. Amin. Oke, thank you teman-teman. Waktu terus berjalan dan waktu juga yang harus memisahkan kita malam hari ini karena sudah lebih dari 45 menit. Ternyata kita ngobrol cukup panjang dan tidak terasa karena obrolan juga menarik. Seperti yang Kak Roma bilang tadi, yang menjadi refleksi juga untuk kita. Terima kasih Bu Yulia. Terima kasih Vindi sudah menemani saya untuk ngobrol-ngobrol dan juga terima kasih Kak Julio walaupun singkat hanya perkenalan aja tapi terima kasih dan ya sangat disayangkan nggak bisa bergabung lebih lanjut. Kita masih ada episode 10, 11 dan seterusnya itu pasti Kak Julio akan kami undang lagi, kami invite lagi untuk boleh ngobrol dengan kami. Nah terima kasih juga malam hari ini teman-teman semua yang sudah hadir dan sudah memberikan komentar yang luar biasa untuk mengayakan diskusi kita, untuk semakin mempertajam pembahasan kita malam hari ini. Thank you banyak. Terakhir sebelum kita berpisah, silakan dari kita semua memberikan closing statement-nya. Mungkin dari yang termuda, Vindi. Oke, yang termuda mau menyampaikan ya, bahwa kita jangan suka PHP lah. Jangan suka PHP. Jangan suka PHP Tuhan. Jangan suka PHP manusia, tapi kita mau yakini bahwa dalam hidup kita ini sudah ada harapan pasti ya. Makanya jangan, Tuhan aja nggak nge-PHP, masa kita manusia nge-PHP? Kita anaknya Allah ya, kita anak-anak Tuhan, jadi jangan sampai nge-PHP Tuhan, apalagi malah Tuhan sakit nanti kasihan ya. Itu sih, Immanuel, Tuhan Yesus berkati. Amin. Ya, dari saya closing statement-nya, rasakanlah harapan pasti yang daripada Tuhan, sehingga kita juga dapat memberikan harapan yang pasti juga kepada Tuhan dan sesama manusia. Tuhan Yesus memberkati. Ibu Yulia terakhir. Ya, saya sangat ingin, karena saya udah tua ya, senior bukan tua. Senior. Iya, saya udah senior. Saya ingin memberi pesan-pesan lah kepada yang junior, khususnya hamba-hamba Tuhan ya. Jangan menganggap enteng firman Tuhan dan jangan malas belajar firman Tuhan. Ketika kita memberikan janji-janji palsu kepada jemaat kita atas nama firman Tuhan, wow, itu merupakan satu kekejian di hadapan Tuhan. Karena itu teman-teman hamba Tuhan yang masih muda, belajarlah Alkitab baik-baik ya, supaya kita memberikan kebenaran firman Tuhan, bukan janji palsu yang kita buat atas nama Tuhan. Nah, itu merupakan satu harta karun yang kalian akan berikan kepada jemaat. Dan kalau kita menyesatkan, seperti apa kata Alkitab, nanti batu kilangan ditaruh di kepala kita dan dimasukkan ke dalam laut gitu ya. Itu pun nggak cukup kali ya, mungkin harus lebih berat lagi dari itu. Jadi jangan sampai kita menyesatkan jemaat kita dengan belajar baik, dekat dengan Tuhan, hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, dan hidup suci di hadapan Tuhan, supaya hidup kita terus dipakai oleh Tuhan. Amin. Amin. Thank you, Bu. Oke, silakan, Vindi.
berkomitmen sih Bu, bukan hanya janji-janji terus gitu ya. Jadi belajar untuk berkomit dalam Tuhan gitu. Itu aja. Oke, thank you banyak Ibu Yulia, sekali lagi Vindi juga, terima kasih. Semua yang hadir malam hari ini sekali lagi aku ucapkan terima kasih banyak. Oke, kita akan tutup live kita malam hari ini. Sebetulnya Julio nih yang berdoa. Tapi oke, saya yang akan pimpin. Mari teman-teman, kita akan berdoa tutup live kita malam hari ini. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur malam hari ini boleh berjalan dengan baik live kami, meskipun teman kami Julio belum bisa bergabung, tapi kami bersyukur Tuhan, obrolan kami sungguh dapat menolong kami untuk merefleksi lebih dalam lagi, menyadari bahwa Engkaulah yang memberikan harapan pasti dalam kehidupan kami Tuhan. Mulai dari sekarang hingga nanti pada akhirnya pada kekekalan hidup yang kekal nanti Tuhan. Kami bersyukur untuk hal itu Tuhan Yesus. Biarlah melalui momen Paskah ini juga kami semakin merasakan harapan yang daripada Tuhan yang Kau berikan kepada kami melalui karya pengorbanan-Mu di atas kayu salib dan kebangkitan-Mu dari antara orang mati. Kami menyerahkan setiap aktivitas kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu Tuhan yang menolong dan memberkati setiap kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin.